Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aflau Faira dari Prodi Tatris Matematika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal geometri ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk soal yang pertama di sini yaitu sebuah prisma ABCDEFGH memiliki alas berbentuk persegi, yang mana titik P adalah titik tengah dari diagonal HF. Lalu jika sudut EAP adalah pi/3 dan volume dari prisma tersebut adalah akar 6/6, maka tentukan tinggi prismanya. Untuk soal yang nomor 1 yaitu sebuah prisma ABCDEFGH memiliki alas berbentuk persegi. Titik P adalah titik tengah diagonal HF jika sudut EAP sama dengan pi/3 dan volume prisma tersebut adalah akar 6/6, maka tentukan tinggi prismanya. Yang pertama di sini kita akan membuat ilustrasi gambar prismanya terlebih dahulu. Karena di sini ukuran rusuknya belum diketahui, kita buat ukuran sebarang terlebih dahulu. Kenapa kita buat dengan ukuran yang sebarang? Karena di sini kita butuhkan ilustrasinya terlebih dahulu. Kita gambar dulu seginya dengan klik poligon. Sini. Setelah itu kita buat gambar prismanya dengan meninggikan prisma ini. Ukurannya adalah 2. Jika sudah seperti ini, kita buat garis HF dengan cara klik segmen, klik titik F ke titik H. Setelah itu kita buat titik P yang merupakan titik tengah diagonal HF. Karena P adalah titik tengah, maka kita klik yang midpoint or center, lalu klik di garis HF. Kita ubah nama titiknya menjadi titik P. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat sebuah segitiga, yaitu dengan cara kita tarik titik E ke titik P. Dengan cara kita buat garis, klik di titik E, lalu tarik ke titik P. Setelah itu buat garis lagi antara titik P ke titik A. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Di sini kan untuk sudut EAP diketahui yaitu pi/3. Pi/3 di sini artinya 180/3 sama dengan 60. Kita keluarkan gambar segitiganya ini untuk kita mencari panjang rusuknya. Lalu kita gambar segitiganya pada grafik di sini dengan cara klik poligon. Setelah itu kita gambarkan segitiganya. Untuk titik-titiknya di sini kita sesuaikan seperti pada gambar yang di prisma tadi. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa membuat sudutnya seperti yang diketahui pada soal, yaitu sudutnya pi/3. Dengan cara kita klik angle, kita pilih yang angle with given size, karena sudutnya sudah diketahui di sini. Lalu kita klik di titik E, lalu titik A. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa pi-nya diganti dengan 180, dan 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60 derajat. Setelah itu, di sini kan
diketahuinya adalah sudut dari A, yaitu 60 derajat. Lalu untuk panjang EP-nya ini adalah setengah dari panjang EG, di mana EG ini merupakan diagonal dari sebuah persegi, yang mana diagonal persegi itu ukurannya adalah R akar 2. Karena EP-nya setengah, maka nanti panjang EP adalah setengah R akar 2. Selanjutnya kita akan mencari panjang rusuknya dengan cara kita inputkan tangan. Kita pilih point dan function. Untuk poinnya di sini kita ganti dengan A. Lalu untuk fungsinya kita ubah dengan setengah R akar 2. Atau sama saja jika kita tuliskan dengan R akar 2 per 2. Nah, maka di sini kita sudah ketemu bahwa untuk panjang rusuknya adalah 1. Selanjutnya kita bisa menggambar prismanya tadi dengan ukuran rusuknya adalah 1. Maka untuk gambar yang ini kita hapus saja. Maka kita gambar ulang prismanya dengan ukuran rusuknya adalah 1. Kita gambar dulu dengan poligon. Jika sudah seperti ini, kita buat prismanya. Ini. Kita klikkan 1. Kita hilangkan plane dan aksesnya. Lalu kita buat lagi seperti gambar yang di awal, yaitu kita buat diagonal HF dengan cara klik kanan segmen. Lalu kita buat titik P-nya dengan cara pilih yang midpoint of center. Lalu kita klik ke garis HF. Setelah itu kita tarik garis lagi dari titik E ke titik P. Maaf, di sini kita ubah dulu titiknya menjadi titik P. Oke. Setelah itu kita tarik garis lagi dari titik P ke titik A. Selanjutnya, pada soal kan diketahui volume dari prisma adalah akar 6 per 6. Untuk memunculkan volume dari prisma ini, maka kita klikkan yang di sini ada gambar sudut. Setelah itu kita klik volume. Volume akar 6 per 6 ini sama dengan nilainya akan sama dengan yaitu 0,41. Karena di sini masih tertera volumenya adalah 1, sedangkan pada soal diketahui bahwa volumenya adalah akar 6 per 6, maka kita sesuaikan volumenya sesuai dengan soalnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa akar 6 per 6 nilainya sama dengan 0,41. Kita sesuaikan volumenya yaitu 0,41. Oke, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka gambar ini sudah sesuai dengan soalnya, yaitu dengan besar sudutnya adalah 60, dan untuk volumenya adalah 0,41, lalu panjang rusuknya adalah 1. Setelah itu kita tinggal mencari tinggi prismanya. Tinggi prisma di sini yaitu adalah AE, BF, CG, DH. Maka kita bisa menentukan tinggi dari prisma tersebut dengan cara kita buat garis AE dengan cara klik segmen.
lalu klik titik A ke titik E. Kita munculkan untuk ukurannya, pilih yang distance or length. Nah, di sini muncul bahwa ukuran tinggi dari prismanya adalah 0,41. Untuk soal yang kedua, yaitu diketahui panjang lubang kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah 8. Jika P adalah titik pada pH dengan ketentuan BP banding pH adalah 1 banding 3, maka tentukan jarak P ke G. Untuk yang pertama, kita buat kubusnya dengan ukuran rusuknya adalah 8. Caranya yaitu kita pilih icon ini, kita pilih kub, lalu kita letakkan di titik 0 sampai dengan 8. Setelah itu kita hilangkan dulu shopline dan akesnya. Kita close saja untuk grafik yang sebelah sini. Jika sudah seperti ini, maka kita buat garis BH terlebih dahulu dengan cara klikkan segmen, klik titik B, lalu tarik ke titik H. Di sini sudah terbentuk garis BH-nya. Setelah itu, agar kita bisa membentuk sebuah segitiga, kita tarik garis dari titik B ke titik G dengan cara klikkan segmen, lalu klik titik B ke titik G. Untuk bisa meletakkan titik P dengan perbandingan 1:3, maka kita perlu bantuan sebuah titik tengah yang berada di garis BH ini. Caranya yaitu kita klik midpoint or center, lalu klik di garis BH, maka titik tengahnya berada di sini. Panjang garis BH di sini adalah 13,86. Karena titik ini adalah titik tengah dari garis BH, maka ukuran garis BI dan IH-nya itu sama, yaitu 6,93. Karena pada soal kan perbandingannya 1:3, maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 4, berarti untuk garis BH ini nanti akan terbagi menjadi 4. Akan kita bagi dulu menjadi 4 bagian, supaya kita mudah untuk meletakkan titik P-nya dengan ketentuan perbandingan tersebut. Maka untuk garis IH-nya kita cari titik tengahnya juga. Lalu kita cari juga titik tengah garis BI. Nah, di sini garis BH-nya sudah terbagi menjadi 4. Setelah itu kita lihat lagi pada soalnya, yaitu perbandingan BP dibanding pH adalah 1:3. Maka dari gambar sini kita bisa lihat bahwa nanti garis P-nya berada di titik sini, yang K sini. Kita ubah dulu titiknya menjadi titik P ya. Sudah sesuai, ini BP-nya cuma 1 bagian, lalu untuk pH-nya 3, berarti ini 1, 2, 3. Untuk titik C di sini kita hilangkan saja agar tidak mengganggu. Setelah itu kita buat garis dari titik G ke titik I. Setelah itu, untuk panjang garis BG di sini adalah 11,31. Dan untuk panjang garis BI-nya di sini adalah 6,93. Maka akan kita peroleh garis GI di sini adalah 6,93
Karena di sini panjang BI-nya adalah 6,93, maka untuk panjang BP-nya adalah 3,46. Selanjutnya kita akan cari jarak titik P ke titik G. Kita buat garis terlebih dahulu, kita klik segmen, lalu klik di titik P, setelah itu tarik dan klik titik G. Dengan begitu kita tahu bahwa jarak titik P ke titik G adalah 8,72. Maka untuk jarak titik P ke G ini adalah 8,72. Untuk soal yang ketiga ini, kita disuruh menentukan luas kain yang diperlukan. Langkah pertama, kita akan membuat grafik setengah lingkaran dengan cara inputkan SHRT min X kuadrat. Apabila teman-teman menginputkan SHRT-nya 9 min X kuadrat, maka nanti jari-jarinya adalah 3. Lalu jika teman-teman menginputkannya 16 min X kuadrat, maka jari-jarinya adalah 4, dan begitu seterusnya. Langkah selanjutnya, untuk membuat bangun ruang setengah bola, kita gunakan slider dengan cara klik grafiknya, lalu klik slider, lalu klik lagi ke grafik. Setelah itu akan muncul pengaturan. Di sini pengaturannya adalah number, kita ubah menjadi angle. Setelah itu maksimalnya kita ubah menjadi 180 derajat, karena kita akan membuat setengah bola. Jika sudah seperti ini, kita inputkan lagi, yaitu surface Fungsinya kita ubah menjadi fx, lalu angle-nya kita ubah menjadi alpha. Setelah itu, slidernya ini kita geser menjadi 180. Maka di sini sudah terbentuk bangun setengah bola. Setelah itu kita lanjutkan dengan membuat lingkarannya. Dengan cara kita klik yang menggambar lingkaran ini, kita pilih yang center dan radius, kemudian klikkan di pusat 0,0. Kita tulis jari-jarinya adalah 15. Kenapa 15? Karena pada keterangan ini kan diameternya adalah 30. Maka jari-jarinya adalah 15. Nah, nanti hasil gambarnya seperti ini. Setelah itu kita inputkan rumus untuk mencari lingkaran besarnya, yaitu LB sama dengan pi R kuadrat, yang mana pi-nya akan kita ubah menjadi 22/7 dikali dengan jari-jarinya yaitu 15, kita pangkatkan 2. Setelah itu kita inputkan lagi untuk mencari yang luas lingkaran kecil. Rumusnya sama, yaitu pi R kuadrat. Pi-nya kita ganti dengan 22/7. Kita kali dengan 10 kuadrat. Selanjutnya, kita inputkan lagi untuk mencari luas permukaan dari setengah bolanya. Luas permukaan bola itu kan 4 pi R kuadrat. Maka di sini karena cuma setengah, jadi dibagi 2, yaitu
setengah dikalikan 4 dikali dengan pi-nya kita ubah menjadi 22/7. Lalu kita kalikan dengan 10 kuadrat. Karena jari-jari dari bangun setengah bola adalah 10, maka kita kali dengan 10 kuadrat. Hasilnya yaitu ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari luas kain yang diperlukan, kita dapat menghitungnya dengan cara yaitu mengurangkan luas lingkaran yang besar dikurangi dengan luas lingkaran kecil, kemudian ditambahkan dengan luas permukaan setengah bola, yaitu sebagai berikut: 707,14 dikurangi dengan 314,29, setelah itu ditambahkan dengan 628,57. Maka hasilnya di sini adalah 1021,42. Jadi, untuk luas kain yang diperlukan untuk membuat topi yaitu 1021,42. Demikian video yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun yang lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.